Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas kuis bisnis internasional, yaitu yang berjudul Analisis Strategi Negosiasi dalam Memasuki Pasar Luar Negeri dari PT dan Niris Sukoharjo. Sebelum itu, persilahkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gita Karisma Effendi dengan NPM 190-120-1004, kelas Bisnis Internasional F, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur. Nah, untuk pembahasan pertama ada latar belakang. Pada dasarnya, ketika usaha suatu bisnis berkembang pesat di bidangnya, maka akan muncul keinginan untuk memperluas cakupan, seperti ke pasar global, yaitu ke luar negeri. Di sini bisa diambil contoh dari perusahaan besar yang berasal dari Amerika, yaitu KFC dan McDonald's. Dalam memasuki pasar global, kini tidak hanya perusahaan memperdagangkan produknya dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga mencakup pada industri berkembang lainnya, seperti perikanan, transportasi, perbankan, dan lain-lainnya. Perusahaan yang telah memasuki pasar global pun tentunya sudah melakukan kontak dengan pelanggan di negara tujuan, di mana dalam kontak tersebut timbul perjanjian yang telah dinegosiasikan terlebih dahulu. Lalu, di dalam proses melakukan kontak tersebut, ada pula yang disebut dengan negosiasi agar pihak-pihak yang terlibat menghasilkan kesepakatan yang terbaik. Dengan begitu, perusahaan yang melakukan bisnis internasional, kegiatan bisnisnya tidak sama dengan kegiatan bisnis domestik, karena pada saat bernegosiasi, perusahaan akan berhadapan dengan budaya yang berbeda dari negara asal. Maka dari itu, perusahaan pun harus serta-merta menyesuaikannya agar terjadinya pendekatan yang terbaik pula dengan partner bisnisnya. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka yang mencakup 3 hal, yaitu strategi, negosiasi internasional, dan cara memasuki pasar luar negeri. Yang pertama, ada strategi, suatu keputusan yang telah direncanakan dengan matang untuk memenuhi tujuan tertentu dengan melihat kondisi pada lingkungan terkait. Ada pula penjelasan menurut Ireland, Hoskinson and Heath bahwa strategi adalah suatu rangkaian yang terintegrasi dan terkoordinasi dari tindakan yang didesain atau direncanakan sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Yang kedua, ada negosiasi internasional. Negosiasi yang dapat melewati batas-batas negara karena negosiasi internasional ini memiliki cakupan yang luas dan lebih kompleks, serta negosiasi yang pada umumnya dilakukan pihak-pihak yang terlibat tidak hanya terjadi di lingkungan domestik, tetapi juga melewati batas-batas negara. Yang ketiga, ada cara memasuki pasar luar negeri. Di sini terdapat 5 strategi, yaitu yang meliputi: yang pertama, ekspor langsung, di mana perusahaan melakukan ekspor langsung dengan cara menjual produknya secara langsung ke luar negeri atau melalui distributor yang mewakili kegiatan penjualan. Lalu yang kedua, ada ekspor tidak langsung, di mana suatu kegiatan mengekspor barang ke luar negeri dengan menggunakan jasa perantara, baik dengan menggunakan agen-agen ekspor maupun menjual barang tersebut ke perusahaan lain dan kemudian perusahaan tersebut mengekspornya. Lalu yang ketiga, ada lisensi, di mana perusahaan penjual lisensi membuat kontrak persetujuan dengan pembeli lisensi bahwa lisensi memperoleh hak paten yang dalam artian dengan membayar fee atau royalti tertentu kepada lisensor. Lalu yang keempat, ada joint venture, di mana perjanjian kemitraan atau partnership antara investor asing dan investor lokal setempat untuk mendirikan usaha lokal yang keduanya berbagi kepemilikan dan pengendalian. Lalu yang terakhir, ada foreign direct investment atau investasi langsung, di mana strategi masuk ke host country dengan cara mendirikan sebuah anak perusahaan yang kepemilikannya 100% dipegang oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian pada kasus di jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan triangulasi. Dengan begitu, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, yang kemudian diklasifikasikan, dijabarkan hingga nantinya akan memperoleh kesimpulan. Selanjutnya, kita masuk di hasil penelitian. Di sini ditemukan 3 hasil, yaitu yang pertama, pada metode wawancara harus melewati 3 tahapan, yaitu ada persiapan atau pre-negotiation, yang kedua ada face-to-face negotiation, dan yang ketiga ada post-negotiation. Lalu, hasil yang kedua ada strategi negosiasi yang diterapkan oleh PT dan Niris Sukoharjo. Lalu, hasil yang ketiga yaitu permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh PT dan Niris dalam melakukan strategi negosiasi di pasar luar negeri beserta solusinya. Yang pertama, ada metode wawancara. Di sini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, persiapan atau pre-negotiation, di mana menggali informasi, menyiapkan presentasi dan juga sampel yang akan dibawa. Informasi yang dikumpulkan berupa berapa perkiraan jumlah pesanan yang diinginkan, bagaimana produk perusahaan dipasarkan melalui online ataupun offline, dan kemana saja produk perusahaan dipasarkan. Lalu yang kedua ada face-to-face negotiation, di mana PT dan Niris Sukoharjo akan bertemu secara langsung dengan negosiator di negara tujuan. Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam pertemuan secara langsung. Lalu yang ketiga ada post negotiation. Pada tahap ini, negosiator PT dan Niris Sukoharjo dan negosiator lawan telah menyelesaikan perundingan dan telah mendapatkan kesepakatan.
Jika kedua belah pihak telah memasuki tahap ini, bukan berarti kegiatan negosiasi telah selesai. Namun, terdapat proses lanjutan. Proses selanjutnya adalah melaksanakan isi kontrak atau kesepakatan yang telah disetujui, kemudian dilakukan pengiriman produk yang telah dipesan. Yang kedua, ada strategi negosiasi yang diterapkan PT Daniri Sukoharjo. Strategi yang dilakukan negosiator PT Daniri Sukoharjo agar memenangkan kontrak pembelian dari negosiator luar negeri, yaitu dengan menonjolkan kelebihan dan spesialisasi, serta menunjukkan bahwa produk yang dimiliki memiliki kualitas yang sangat bagus. Selain itu, juga menampilkan merek-merek lain yang telah mempercayakan produknya dibasok oleh PT Daniri Sukoharjo maupun merek yang telah dihasilkan perusahaan. Dan yang terakhir juga menjelaskan tentang keuntungan yang didapat jika membeli produk yang dihasilkan oleh PT Daniri Sukoharjo. Yang ketiga, ada permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh PT Daniri Sukoharjo dalam melakukan strategi negosiasi di pasar luar negeri beserta solusinya, yaitu yang pertama pada perbedaan persepsi. Solusinya dengan meyakinkan pelanggan bahwa adanya cacat maupun warna yang tidak sesuai dengan keinginan tidak akan mengurangi kualitas suatu produk. Lalu yang kedua, permasalahan harga. Solusinya dengan menjelaskan dan juga memberikan alasan yang kuat dari mana harga tersebut diperoleh. Serta dari pihak negosiator pun meyakini bahwa harga yang diajukan memang pantas dan sesuai dengan kualitas produk yang dimiliki, sehingga tidak apa-apa jika pelanggan tidak jadi memesan. Lalu yang terakhir ada ketika pelanggan meminta untuk dibuatkan pesanan tanpa melihat sampel dari PT Daniri Sukoharjo, yaitu solusinya dengan negosiator harus meningkatkan lagi ketelitiannya dan lebih berhati-hati. Yang terakhir, di sini ada kesimpulan. Dari penelitian kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sedikitnya tingkat pengetahuan terhadap budaya negara tujuan dan juga adanya perbedaan strategi yang dipakai saat bernegosiasi di setiap negaranya dan berakhir menghasilkan keputusan win-win. Karena hasil win-win dianggap hasil yang paling ideal, yang artinya di mana masing-masing pihak yang terlibat dalam negosiasi sama-sama mendapatkan keuntungan. Jika hasil win-lose, lose-win atau no outcome, negosiator PT Daniri Sukoharjo tidak akan melanjutkan negosiasi yang berlangsung. Lalu pada negosiasi ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu persiapan atau pre-negotiation, face-to-face negotiation, lalu post-negotiation, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga menghadapi permasalahan atau hambatan yang terjadi saat bernegosiasi di pasar luar negeri, serta dengan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan solusi yang telah didiskusikan bersama dari pihak PT Daniri Sukoharjo untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Sekian penjelasan analisis dan kasus ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.